المطايا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mari rokok aja. Sebelum kita memulai pengajian kita, mari kita membaca doa agar apa yang kita niatkan dari rumah dan ilmu yang kita dengarkan hari ini masuk melalui sel darah kita dan berguna, menjadikan kita berlaku motorik kebaikan, berlaku sel motorik, sehingga kita berlaku untuk selalu melakukan kegiatan yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluman wa ta'lima wa nafa wal intifa'a wal muzakara wa tazkira wal ifada wal istifada wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin la ilaha illallah yaf'alu ma yurid. Allahumma anta Allah la ilaha illa anta antal ghani wa nahnul fuqara anzil alaina al-ghais waj'al ma anzalta alaina al-quwwatan wa balaghan ilahin. Allahumma inni as'aluka bismikal azam al-maktubi min nuri wajhikal a'lal muwabbadi daimil baqil mukhallad fi qalbi nabiyyika wa rasulika Muhammadin wa as'aluka bismikal azam al-wahidi biwahdatil ahad al-mutali an wahdatil kammi wal adad al-muqaddisu an kulli ahad wa bihaqqi bismillahirrahmanirrahim kul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad an tusalli ala sayyidina Muhammadin sirri hayatil wujud wa sababil a'zami li kulli mawjud salatan tusabbitu fi qalbi al-imani wa tufahhizuni al-Qur'an wa tufahhimni minhu ayati wa taftahu li bihan nurul jannah wa nurun na'im wa nurun nazar ila wajhikal karim wa ala alihi wa sahbihi wa sallim amma ba'du. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qul alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim wa qul lillahi lam yattakhis walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minaz zulli wa kabbirhu takbira. Alhamdulillah rabbil alamin. Puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menghadirkan kita di majlis zikir dan ilmu Baiti Jannati, bertempat di rumah Sabil Bait Bapak Samsuri almarhum bin Haji Muhammad Kantong. Salawat serta salam pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang karenanya rajin bahasa ini, yang karenanya kita masih dianggap sebagai umatnya di akhir zaman. Amin, amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Jadi kedatangan kita atau sengaja mengajakkan diri kita untuk melihat Said Dery, konten YouTube Said Dery ini, semoga sebagai bukti kita untuk nanti di yaumil akhir apabila kita
bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Korekan mana ya, Pak? Gimana, Pak? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Melanjuti kajian selanjutnya adalah kemarin udah mukhallafatul lil hawadis ya. Sekarang memasuki qiyamuhu ta'ala binafsihi. Mari kita bacakan doa dulu Fatihah kali ya, sekali lagi untuk Habib Utsman bin Aqil bin Yahya agar kita mendapatkan keberkahannya. Saya ulilah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qiyamuhu ta'ala binafsihi. Qiyam artinya as-salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Qiyamus shalah, qiyamus shalah. Qiyamuhu ta'ala binafsihi. Menurut pandangan Habib Utsman bin Aqil bin Yahya, artinya berdirinya Allah Ta'ala dengan sendirinya, maka mustahil tiada berdiri dengan sendirinya. Ngerti kan? Ini bahasa Melayu dulu, Jawa Arab Pegon, Jawa atau Arab Melayu. Allah berdiri dengan dirinya sendiri, maka mustahil dia tiada berdiri dengan sendirinya gitu. Ini menurut Habib Utsman bin Aqil bin Yahya. Kalau secara terminologi kan ada dua kata di situ, ada dua suku kata, qiyamuhu sama binafsihi. Qiyamuhu artinya berdiri, binafsihi dengan dirinya sendiri gitu. Jadi Allah tanpa memerlukan sesuatu apapun ya, isim makan, isim tempat, isim zaman, isim alat, maksudnya isim alat, ada sesuatu yang memudahkan Allah gitu, ataupun isim zaman, isim waktu. Allah nggak terkekang oleh waktu. Kullu man 'alaiha fan, dan setiap sesuatunya pasti akan hancur, akan fana gitu ya, akan fana kecuali Allah. Itu surat Ar-Rahman gitu ya. Ini coba kita dari tadi kan udah tempat, Allah nggak tergantung sama tempat, nggak tergantung sama alat, nggak tergantung sama waktu ya, sama medianya. Baik, innallaha la ghaniyun 'anil 'alamin, bahwasannya Allah Ta'ala yang kaya daripada sekalian alam. Maka tadi innallaha la ghaniyun 'anil 'alamin, sesungguhnya Allah lah yang sangat kaya. Ini udah ada la ghaniyun, sangat, Allah aja udah yang paling kaya gitu. Sekalian alam, maka patut bagi kita mukmin mu'taqid yang berakal, yang bisa membedakan bahwa menyatakan hajatnya dengan fakirnya, dengan kemiskinan kita, kata Habib Utsman bin Aqil bin Yahya, hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu ya. Jadi qiyamuhu binafsihi, Allah tidak memerlukan siapapun, apapun, kapanpun, dimanapun. Allah tidak bergantung kepada apapun, siapapun, dimanapun. Ngerti gak nih? Ngerti Bapak Ibrahim, ngerti? Baik, sallallahu alaihi Nabi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya, nah coba kita coba lihat tadi ada surat Al-Isra ya, ayat 111 ya. Di sini dikatakan nih, dan katakanlah segala puji bagi Allah yang tidak mempunyai anak dan tidak mempunyai sekutu dalam kerajaannya, dan dia tidak memerlukan penolong dari kehinaan. Allah nggak perlu dibela ya. Dan agungkanlah dia seagung-agungnya. Wa qul alhamdulillahillazi lam yattakhiz waladan wa lam yakul lahu syarikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun minaz zul wa kabbirhu wa takbirhu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Dari ayat
Al-Isra 111 ini kita tangkap nih. Allah terpuji, Allah nggak punya anak, Allah nggak juga mempunyai teman gitu ya, yang 11 12 gitu ya, sekutu. La syarikalahu, la syarikun dalam kerajaannya, dan dia tidak memerlukan penolong. Walam yaku waliyun, dia nggak mempunyai penolong waliyun. Makanya orang-orang yang disebut wali itu artinya penolong Allah gitu. Wali min auliya Allah, atau sebaliknya Allah yang nolongin dia gitu. Gitu, waliyun, wali. Tidak menolong dari kehinaan dia, dan minazzuli wa kabbirhu takbira, dan sucikanlah Allah dan bertakbir dan mengagungkanlah gitu. The greatest of Allah itu, seagung-agungnya. Qiyamuhu binafsihi bin wahdaniyat. Qiyamuhu dulu Pak. Sekarang qiyamuhu. Kalau di arti tadi qiyamuhu berdiri binafsihi sendiri. Ya, jadi Allah nggak memerlukan siapapun itu. Di surat Al-Ikhlas coba. Bapak Ibrahim surat Al-Ikhlas ayat 2 apa Pak? Nggak apa-apa, dialog aja Pak, silakan Pak. Pak? Ayat 2-nya Pak. Allahus samad, hanya Allah lah tempat bergantung gitu ya. Gitu. Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah esa. Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini hampir sama ya. Ayat Al-Isra 111. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara ila Allah wa Allahu wal ghaniyul hamid. Ini Quran surat Fatir ayat 15. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, antumul fuqara, kalian ini miskin gitu. Langsak gitu bahasanya. Apa nih? Enggak kasar ya, alafu. Tapi memang benar ya, kita ini sangat fakir gitu. Kita nggak ada Allah, kita tanpa Allah nih bukan apa-apa gitu. Bagi seorang mukmin, apalagi yang udah ainul yakin, itu kita ini sadar diri gitu di depan Allah. Kita ini nggak ada apa-apanya. Antumul fuqara ila Allah wa Allahu wal ghaniyul hamid. Dan sesungguhnya Allah lah dia yang maha kaya lagi maha terpuji. Udah kaya terpuji lagi. Ada nggak orang miskin terpuji? Ada. tapi kalau misalnya logisme yang normal, kaya terpuji gitu ya. Tapi kalau miskin ada nggak terpuji? Ada. Orang miskin yang tidak meminta gitu. Orang kaya yang memberi terpuji. Kalau di orang awam udah pasti kaya miskin mereka lebih menghormati. Salah dong. Yang pasti kalau logisme nih, yang orang ke bawahnya kan ini manusiawi itu biasa. Pasti orang akan menghormati atau yang memuliakan orang yang kaya, begitu kan biasa itu. Tapi di dalam Al-Quran semua orang sama ya. Yang membedakan apa? Ketakwaannya. Indallahi akramakum atqakum, sesungguhnya di sisi Allah yang paling mulia itu adalah yang sangat-sangat bertakwa kepada Allah gitu. Intisalun awamirillah wajtanabun nawahihi. Dan ditambahin juga amar ma'ruf nahi munkar. Jangan lupa itu yang paling berat, itu amar ma'ruf nahi munkar. Setelah kita udah tazkiyatun nufus nih, udah jadi abid, kemudian kan selanjutnya kan adalah menjadi khalifah fil ard. Nah, ini khalifah fil ard inilah orang yang berani untuk mencegah amar ma'ruf nahi munkar gitu. Jadi dari Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Jadi dari hayawan, kemudian ini kan hayawan, kalau orang Indonesia bilangnya orang. Nah, hayawan, orang ini singkatan dari organ dan rangka gitu ya. Organ dan rangka gitu ya. Orang, hayawan. Kemudian masuk lagi kepada nas, manusia gitu. Nah, tapi manusia ya masih pewajaran gitu. Wah, dia enak, dia kaya, dia enak, dia orang soleh, wali terkenal, dia enak gitu, masih wah dimanusiawiin gitu ya.
masih dimaklumin namanya manusiawi. Nah, lanjut ke tingkat selanjutnya adalah abid. Abid itu apa sih? Itu ambil piring kan situ ya, salam berobati juga. Itu tafsir. Ya salam. Sallallahu alaihi Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, ini kalau masih video ini apa nih Pak? Ini tamsil doang nih Pak. Semoga nanti ke bulan seminggu ke depannya Rifat dari udah masuk manusia nih menjadi abid gitu. Orang abid tuh orang yang artinya ahli ibadah gitu. Abid ini nanti akan menjadi khalifah fil ard gitu ya. Kalau berdasarkan pandangannya Ibnu Arabi begitu. Ibnu Arabi. Jadi tingkatan manusia itu menuju jalan kesucian tasawuf itu dari hayawan gitu. Makanya orang yang tindak lakunya balhum adol gitu, lebih hina lagi daripada hewatan kalan'am, balhum adol lebih hina lagi gitu. Kalau orang ada yang perilakunya tercela gitu ya, maka dia lebih hina daripada hewan ternak gitu. Kalan'am, balhum, obol, dol, kan walau dol, dan jangan sampai disesatkan gitu. Orang udah tersesat banget gitu. Kalau orang ada sengaja dengan bangga melakukan maksiat di depan umum terang-terangan gitu ya, nah ini orang udah sesat banget gitu ya. Lagi yang marak ya, aduh ini udah masuk materi ya, jadi materi politik kita nanti dulu ya. Intinya begitu. Jadi qiyamuhu binafsihi sampai sini bisa dimengerti ya. Allah tidak memerlukan siapapun. Ayat yang satu lagi, ayat yang paling dekat sama kita apa? Yang 17 kali kita ulang-ulang. Surat apa? Al-Fatihah dong. Yang salah satunya ini bisa dipakai nas membuktikan bahwa Allah itu qiyamuhu binafsihi gitu. Bagi orang-orang yang beriman gitu. Kenapa orang beriman? Pasti dia Islam. Kenapa dia Islam? Karena dia sholat gitu. Kenapa dia sholat? Karena di dalam sholat salah satu rukun, kalau surat dia nggak baca rukun ini, maka sholat itu nggak sah gitu. Apa itu suratnya? Yaitu ayat kedua itu, Bismillahirrahmanirrahim. Itu ayat satu. Ayat keduanya, Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Jadi segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam yang mengatur segala alam. Ya ini udah qiyamuhu binafsihi, Bu. Ya gak? Masuk qiyamuhu binafsihi. Baik Pak, terima kasih Pak. Masuk kepada qiyamuhu binafsihi. Nah, ini kan tadi sempat menyinggung orang-orang yang sesat ya. Ini sebenarnya Nabi Ibrahim sama Nabi Lut itu satu zaman. Ya, Nabi Ibrahim ketakutan didatengin malaikat, nih ada apa, ternyata habis ya main ke rumah Nabi Lut bilangin tuh mau diazab gitu, bilang jadi dalam Al-Quran gitu ya kisahnya. Kita nggak ngomong itu lah, kaum Sodom sama kaum Gomora atau LGBTQ gitu ya. Ini saya baru aja melihat video, maksudnya presentasi ya, dari seorang dokter seks terkenal, kita sebut saja namanya Dr. Boyka. Jadi memang Allah ya jangan sampai karena pengetahuan itu berbelakangan dengan Al-Quran. Padahal Al-Quran ini adalah ilmu pengetahuan. Huda wal furqan, bainal huda wal furqan, pembeda antara petunjuk. Dia petunjuk dan pembeda antara yang sesat dan benar gitu ya. Jadi kata Dr. Boyke, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ini orang homo ini adalah orang yang menurut ilmu pengetahuan itu udah diakuin gitu. Kalau dia ini disorientasi gitu. Dari segi kata aja terminologi ada dua, dis dan orientasi. Kalau digabungin disorientasi. Dis itu kalau digabungin sama sesuatu kata, maka kata itu menjadi gagal gitu ya, gagal. Sedangkan orientasi kita pernah dengar ya, Pak? Bapak Ibrahim pernah dengar ya? Orientasi, masa orientasi sekolah, masa pengenalan sekolah gitu ya.
Jadi disorientasi dapat dikatakan adalah orang yang gagal mengenal. Nah, di sini Dr. Boyke bilang orang homo itu atau orang LGBTQ itu dia mengatakan adalah orang yang gagal mengenal, ya, gagal mengenal seks gitu. Ini kita jangan sampai ya terotak-atik sama kata gitu. Ini kan sama aja kaum sekuler gitu ya. Dibilang begitu ya. Bahkan yang membedakan antara penyimpangan seksual sama kan namanya ini bukan masuk penyimpangan seksual, ini udah homo ke parah banget ya, Pak. Ini hanya sebuah kata-kata tapi ini kayak menjadi pembelaan bagi mereka gitu. Penyimpangan pengenalan seks gitu ya. Kelainan orientasi seks kan berarti disorientasi seks itu kan kelainan orientasi seks gitu. Dan di Amerika kata Dr. Boyke tahun 1970 itu udah bukan masuk gangguan jiwa gitu, tapi dia udah kolom tersendiri gitu, segmentasi baru gitu. Ini kan gila, namanya gila. Orang kok kayak binatang gitu. Kalau kita lagi hewan kurban deh, zaman-zaman kecil kan suka ngeliatin tuh ya. Kan kambing kan kal an'am balhum adol gitu. Kal an'am akan tapi mereka lebih sesat gitu kan. Balhum kalau iya pernah ngeliat kambing gitu kan. Ya kan? Dia nggak peduli itu cewek apa cowok, yang penting mohon maaf bahasanya dimonon ya. Sallallahu Nabi, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya gitu ya, ini orang homo nih, aduh aneh banget gitu ya. Kenapa dia orientasinya ke cowok sama cowok atau cewek sama cewek juga orang lesbi juga saya gitu. Kenapa gitu ya? Padahal kalau ya mohon maaf nih ya, kalau ya memang ada beberapa ulama nih melarang ya, memang ya itu kan tempat kotoran ya kita, tapi di Al-Quran dan tanamilah istrimu tanamilah istrimu adalah bagaikan ladang maka tanamilah gitu di Al-Quran begitu. Jadi sebenarnya kalau mohon maaf ya anus gitu ya ya salah, cewek juga punya anus gitu. Ini orang saya nggak habis pikir sama yang cowok sama suka cowok gitu. Ya salah, ini apaan ini ya? Alhamdulillah kemarin tanggal 5 Desember saya udah kirimin surat ke kedubes Amerika ya, Song Ye Kim. Sebenarnya dia kedubes Korea, orang Korea kayak bangsa Korea, namanya Song Ye Kim, tapi dia kedutaan besar Amerika dan Korea untuk Indonesia gitu ya. Gitu dibilang nah ini ada serba-serbi ini, ada dalam hidupnya ada serba-serbi, kita harus adil ya, fair play dalam mengatakan hukum. Kayak kemarin Omnibus Law ada baik, mungkin ada buruknya gitu ya. Bagi investasi jadi emang gampang birokrasi, tapi banyak regulasi yang menabrak hukum alam gitu ya, merusak alam. Jadi alam AMDAL kayaknya agak sedikit kurang ya gitu di Omnibus Law. Nah ini sama nih RUU KUHP gitu. Jadi ini banyak nih. Tapi dari segi investasi ini katanya kata Song Ye Kim ini menghambat investasi nih karena melarang gay gitu. Bagus juga ternyata dari Bapak Ibrahim gitu. RUU KUHP. Yang nggak bagusnya ini adalah delik pasal karet itu. Apakah saya menghina Jainuddin Ngaciro termasuk penghinaan gitu? Mengkritik kan, ini bagian mengkritik kan. Kalau nggak sampai kan kadang-kadang kalau ngomong kadang-kadang tuh kayak seolah-olah mengkritik gitu. Apakah ini masuk hinaan gitu kan? Terus yang membedakan antara kritik membangun dan menghina tuh yang bagaimana nih? Bapak Wamen Kumham yang kemarin menjadi pengacaranya waktu Mahkamah Konstitusi, katanya RUU KUHP ini pasal penghinaan terhadap aparatur negara ini nggak masuk delik kalau itu bagian dari mengkritik membangun gitu katanya. Nah ini pasal karet sebenarnya nggak jelas, biarin aja lah, yang penting ini lagi testing water nih. Ntar saya bilang aja saya dalam rangka mengajarkan Indonesia menjadi lebih baik, menjadi cerdas itu ya. Pasal 29 di mana setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Sallallahu alaihi Nabi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya salam, nih kalau kata anak tongkrongan belut licin. Ya salam. Ya awas, tapi ada cepu gitu kan Pak. Pak Ibrahim ada cepu nih Pak.
cepu apa sih cepu cie gitu. Lanjut ya. Sallallahu Nabi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina. Ya, jadi memang kita harus beradil dalam segala sesuatu objektif. Al-Quran melarang kita karena kebencian terhadap suatu kaum berlaku nggak adil kayak gitu ya. Jadi ada baik dan buruknya. Nah kemarin Pak Heru nih PLT Gubernur Jakarta juga mengeluarkan yang rame lagi, mengeluarkan pergub oleh perda itu. Saya juga belum lihat, baru headline-nya doang gitu. Udah rame banget di YouTube gitu ya. Jadi ormas boleh meminta 50% dari uang kas masjid gitu. Ya saya bagaimana kalau TGD tanya gimana gitu, saya dari gitu. Jawaban ente gimana ya? Jawaban saya ya tengah-tengah jawaban saya gitu. Kan di Al-Quran jelas kamu ya umat yang pertengahan, umat wasotan gitu ya. Maka saya tengah-tengah gini ya. Memang saya lihat beberapa masjid ya di daerah-daerah maupun di kampung ini kan saya orangnya kepo ya, curiosity gitu. Kadang-kadang saya tahu gitu. Ini masjid hanya segelintir golongan keluarga kiai tersebut, ustadz tersebut gitu. Ya saya bilang ini bagus karena kan nggak merata, ini 50% ke ormas kan tahu nanti yang mana-mananya gitu. Atau lihat yang keduanya nih, pandangan saya yang kedua ya. Bagi masjid-masjid yang merasa gerah dengan perda Bapak Heru ini yang mengesahkan 50% uang kas masjid boleh digunakan ke ormas gitu ya. Karena memang kan di Al-Quran hanya orang-orang yang yakhsyaillallah ya yang boleh mengurusi masjid gitu, DKI masjid itu. Caranya gampang begini. Tulis aja anggaran setahun masjid berapa gitu. Di total dari Isra Mi'raj, buka puasa bersama, maulid, kurban gitu di total. Habis itu pemenuhan 1 tahun udah terlaksana, baru dibagi setengah lagi ke ormas gitu. Nah ini udah ada proyek tahunannya tematik. Nah ntar sisa selanjutnya nih kos selanjutnya silahkan dibagi ke ormas gitu. Biasanya masjid-masjid yang ada manajemen kayak begini yang gerah-gerah gitu, karena kenapa ya dia duitnya diusik gitu. Bahasanya diambil. Ya salam sallallahu Nabi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lanjut ya. Ya emang ya tadi kita udah ngebahas RUU KUHP, ngebahas perda juga yang udah rame. Memang zaman sekarang ini, rezim sekarang nih agak lucu ya. Saya ini kan wartawan yang mahasiswa aktivis juga dulu, baru temen-temenan tahunnya rezimnya ini nih, rezim sekarang. Mahasiswa yang afiliasinya berbeda, maksudnya aliansinya berbeda nih, GMNI sama HMI. Ya, HMI agak Islam kanan dikit gitu, padahal masih moderat juga ya. Kebanyakan ada orang NU, ada orang Muhammadiyah gitu. Pokoknya HMI lah gitu. Nah, GMNI kan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia ini kan merasa agak inilah nasionalis lah gitu. Pokoknya mereka selalu berbeda paham lah gitu. Tapi zamannya Zainuddin Ngaciro ini cuman di zamannya doang, di zamannya beliau doang nih saya lihat nih kayaknya, sepanjang saya melihat sejarah gitu ya, mungkin saya kurang tahu, mungkin saya salah gitu. Tapi cuma di zamannya dia doang nih, kalau menurut saya nih, pandangan saya kan bisa salah bisa benar gitu. Cuman di zamannya Zainuddin Ngaciro tuh HMI sama GMNI kompak melawan RUU KUHP pasal karet tadi itu gitu. Pasal karet penghinaan aparatur negara. Baik ya. Shallallahu Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Nah, berlanjut ke tema selanjutnya. Nah, ini masih mengkritik ya, sifatnya mengkritik membangun. Ya, tolong nantang saya jangan juga begitu, biasa aja, sombong namanya gitu. Ini kan namanya kritik membangun ya. Ya kan saya tadi udah bilang di dalam pasal 28D itu kan setiap orang berhak menyampaikan tulisan maupun tulisan di depan umum ya, dan setiap orang berhak, pasal 29 pendidikan itu ya, setiap orang berhak mendapatkan pendidikan yang layak gitu ya, mendapatkan informasi yang layak. Baik, nah ini masih pasal berapa, 33 ya Allah masyaallah Muhammad subhanallah la ilaha illallah. Saya lupa, pokoknya gini, setiap tanah tumpah darahnya dilindungi oleh negara gitu ya. Setiap tanah tumpah darahnya dilindungi oleh negara begini. Nah ini udah bosan banget nih, kemarin ada yang meninggal dari tentara kita
ya, kemudian dari polisi. Nah, ini kemudian muncul lagi tukang ojek yang terbarukan, ini datanya saya lihat tukang ojek kayak gitu. Nah, ini apakah ini aksi teroris begitu? Apakah ini aksi teroris, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Apakah ini aksi teroris KKB itu? Kalau saya jadi presiden atau enggak saya jadi ketua Bansar, ya saya akan membela. Kenapa? Saya akan menyerang KKB gitu, karena ya salah satu foksi dari Bansar itu menjaga kerukunan umat beragama ya. Maksudnya itu foksi terakhir, maksudnya itu pecahan-pecahan itu yang menjaga NKRI gitu. Sedangkan KKB ini udah jelas banget. KKB, OPM, Organisasi Pembebasan, OPM apa sih artinya? OPM apa katanya? Break, Bapak Ibrahim. Ya itu ya, Papua Merdeka, Organisasi Papua Merdeka. KKB, Komunitas Kekerasan Bersenjata. Ya salam. Itu hanya sebuah kata tuh tadi, penyimpangan sosial, terus kekerasan, komunitas kekerasan bersenjata. Gimana nih? Teroris. Terus yang ya saya nggak mendiskreditkan yang terbaru ya, yang di Astana itu ya, di bom Astana Anyar baru itu yang di Bandung, ya, orang ada bom bunuh diri gitu. Saya nggak mendiskreditkan itu. Jadi teroris itu yang mana maksud saya gitu. Saya mau bilang kepada Bapak Polri, Pak Listio Sigit, jadi yang teroris yang mana Pak begitu. Jangan kita memilah-milah sesuatu tebang pilih gitu ya, katakan ini teroris, ini juga teroris gitu. Karena kan teror arti kan, teror itu kan secara bahasa kan arti teror. Is itu kan adalah secara bahasa Indonesia, is itu adalah proses isasi atau melakukan teror. Jadi kalau secara etimologi, teroris adalah orang yang melakukan teror begitu. Saya mengacung-acungkan senjata kepada Ustadz Muhammad Rifat ini. Saya meneror Ustadz Rifat gitu. Apakah saya dikatakan teroris begitu? Ya, begitu. Ini kan kejadiannya baru kemarin KKB, terus ada bom, pas banget begitu. Dan ini jangan heran gitu ya. Nah, kita sebagai umat Islam yang dibekali oleh guru-guru kita yang sangat sampai ke Syekh Ja'far Shadiq, kita baca aja selawat azgil zolimin bizolimin. Mari kita baca bareng-bareng ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa azghili zalimin bizzalimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa azghili zalimin bizzalimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa azghili zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Ya, nggak bermaksud mendiskreditkan siapapun, tapi saya hanya mengajak berpikir kritis. Mari kita bacakan doa juga untuk korban yang di Cianjur. Mana tadi yang terbaru di mana? Bukan ya, itu juga korban teroris juga, Pak Polisi sama salah satu warga sipil. Yang di sebelumnya mana? Pak Ibrahim, mana lagi? Garut ya, di Garut ya. Dan alhamdulillah ya, semoga surat saya, delegasi surat saya ke Kedubes Amerika juga semoga membantu ya. Allah nggak murka sama kita bahwa kita masih
menegakkan hukumnya di atas bumi Allah itu. Semoga Allah nggak murka ya. Kemarin Semeru ya udah mengeluarkan wedus gebel ya, orang-orang ya lahar ya lah. Semoga negara kita tadi kita udah baca narratif juga ya, semoga negara kita aman lah, aman sentosa gitu. Dan untuk para korban yang di saya wallahu alam ya, pokoknya yang korban bom lah ya, Pak Polisi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, yang meninggal ini ada Sofyan nama korbannya satu, dan korban Semeru dan Cianjur tadi mana serbek kayak itulah yang Garut ya. Semoga mereka semua telah sampai lah ya, mutmainnah husnul khatimah, mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah, dan kembalilah pada Tuhanmu ke dalam keridhaan Tuhan yang sangat berbahagia. Fadhuli fi ibadi fadhuli jannati, masuklah wahai hamba-hambaku yang ahli ibadah, fadhuli jannati, fadhu ya ya tanam sebut irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadhuli ibadi fadhuli jannati, maka masuk gitu ya. Syai'ulillah lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftina ba'dahum waghfir lana wa lahum. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qabul. Kita lanjut satu lagi ya.